Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sobat DT Channel yang berbahagia. Hari ini mengundang Ustadz Sulaiman. Lebih lengkapnya Dr. Andes Sulaiman. Beliau adalah dosen di Universitas Trisakti dan juga ASN di Kepolisian Polda Metro Jaya. Ustadz Sulaiman ini juga sebagai pemberi ceramah bin Rohtal di Polda Metro Jaya dan juga di Polres jajaran Polda Metro Jaya. Kita perkenalkan Ustadz Sulaiman. Apa kabar Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustadz, hari ini sudah dimulai bulan Ramadan, yaitu bulan puasa Ramadan. Maka kita mengundang Ustadz untuk membahas persoalan-persoalan puasa dan tugas kepolisian dan keamanan. Ustadz, apakah di dalam hadis ataupun Al-Quran ada ayat ataupun hadis berkaitan dengan kepolisian, tugas-tugas kepolisian dan keamanan, Ustadz? Ya, secara nakli dan akli, secara tekstualis, ternyata ayat-ayat yang kaitannya dengan pelayanan, pengayoman, pelindungan, tugas-tugas polisi tersurat dan tersirat kita dapatkan di dalam Al-Quran, bahkan di dalam hadis. Bahkan ayat-ayatnya jumlahnya cukup banyak, termasuk hadisnya cukup banyak juga kaitannya dengan tugas-tugas kepolisian sebagai pelayan, pengayom, dan pelindung. Apa aja itu Ustadz, kira-kira hadisnya Ustadz? Kalau ayat Qur'annya yang sangat populer ya, nggak asing lagi, tinggal 3. Kuntum khairu ummah ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ada lagi ayat Al-Qur'an, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadihum billati hi ahsan. Ada lagi ayat wal takum minkum ummatu yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ada lagi ayat di dalam Al-Quran ya yang sering disampaikan oleh para pakar agama kaitannya dengan tugas-tugas kepolisian, keamanan, ketertiban, yaitu adalah ayat wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Yang ada nisbah korelasinya dengan ayat itu hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, disahihkan oleh Bukhari Muslim. Hadisnya adalah man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika adaful iman. Muttafaqun alaih. Itu Al-Qur'annya dan hadisnya. Ya. Ustadz, yang banyak jadi perbincangan masyarakat yang selama ini kan masyarakat sering nanya kepada kita di bulan Ramadan itu setan-setan pada dibelenggu, kemudian surga dibuka seluas-luasnya. Tapi mengapa Ustadz di lapangan masih saja banyak di bulan Ramadan ini orang yang melakukan kejahatan-kejahatan, orang yang melakukan maksiat? Itu gimana penjelasannya Ustadz? Ya, saya bacakan dulu redaksinya Ya. Mengenai statement yang disampaikan tadi oleh Pak Didi sebagai host ya. Jadi hadisnya, hadis masih dari Abu Hurairah ya. Idza jaa Ramadan, bila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Jadi begitu bulan Ramadan datang itu pintu surga dibuka. Selama berapa? 24 jam. 24 jam. 24 jam. Itu lalu abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Wasufidati syayatin, dan dipasung, dipenjara setan-setan selama bulan Ramadan. Jadi kalau misalnya kok pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan masih dibelenggu, kok masih juga ada pelanggaran maksiat. Hadirin yang berbahagia, ada di dalam kitab Fadhail Amal, nanti ada keterangan dari ahlul hadis, Maulana Syekhul Hadis Zakaria, dikatakan
yang dimaksud pintu-pintu surga dibuka adalah kesempatan kita untuk banyak beramal. Itu maksudnya. Pintu-pintu neraka itu kesempatan kita untuk tidak melakukan maksiat. Dengan setan-setan dipasung adalah yang dipasung adalah setan-setan yang jahat, yang akan menjerumuskan manusia untuk melakukan pelanggaran gitu. Makanya kata Syekhul Hadis mengatakan rata-rata memang kalau di bulan Ramadan orang berbuat maksiat agak berkurang, ada persentasenya berkurang gitu, dan ketaatannya lebih banyak daripada kemaksiatannya gitu. Makanya tugas-tugas polisi kalau datang bulan Ramadan agak ringan sedikit karena diberikan kekuasaan. Tempat-tempat hiburan nggak boleh dibuka, ditutup. Ditutup. Ada jam-jam tertentu kapan dia dibuka, jam berapa ditutup itu. Ya, Ustadz, terkait dengan bulan puasa Ramadan, biasanya anggota melaksanakan tugas, misalnya anggota lalu lintas di jalan, kan panas Ustadz. Itu apakah dia bisa berbuka ataupun diganti ke hari yang lain, atau kan juga dalam bertugas masyarakat yang lain dalam melaksanakan tugas-tugasnya, bagaimana Ustaz menurut Al-Quran dan hadis? Ya, Allah memerintahkan manusia untuk beribadah. Itu ada ayat yang sangat nggak asing dari kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan sesuatu kecuali dengan kemampuannya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki sukaran. Jadi kita dalam melaksanakan ibadah puasa walaupun itu wajib, di situ ada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di situ ada yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi kalau kita tugas lagi sakit, boleh nggak puasa? Boleh berarti Ustaz? Boleh nggak puasa, termasuk misalnya lagi tugasnya panas, menyebabkan lelah. Karena ada satu riwayat, pernah suatu ketika Rasul nih, ketika dalam perang, sahabat Nabi kepayahan, iya benar, sampai Rasulullah, wah ini bahaya nih. Hanya Rasul ngangkat gelas, tinggi-tinggi, ya. Siapa yang pada hari ini merasa lelah berpuasa, ya, aku batalkan Nabi. Ada sahabat Nabi yang memaksakan diri. Apa kata Rasul? Yang tidak mengikuti sunnahku dari bukan aku. Artinya aku lebih kuat dari kamu, tapi aku diutus bukan untuk memberikan kelelahan gitu. Mudaratan gitu maksudnya. Baik Ustaz. Kemudian kalau dalam perspektif agama Ustaz, dalam perspektif agama Islam itu bagaimana rasa aman dan keamanan? Tadi kan Ustaz sudah jelaskan hadis, ayat-ayat Al-Qur'annya. Sejatinya bagaimana itu Ustaz? Apakah hanya untuk mengamankan fisik aja, apa juga keamanan mental juga? Ya, polisi ini ketika masyarakat sedang melaksanakan sholat tarawih, kan kadang-kadang harus aman juga orang sholat tarawih, kan tenang, aman, bagaimana tidak terjadi pencurian ranmor. Jadi polisi boleh mengamankan begini orang sholat tarawih tenang, ya. Kemudian jangan sampai terjadi sholat tarawih, ya maaf nih, karena nggak ada orang sholat tarawih, ada juga orang ribut Pak. Akhirnya apa? Ada orang yang sholat tarawih menginginkan yang sholatnya sekian rakaat, sekian ribut akhirnya. Disitulah polisi bisa terjun. Termasuk juga walaupun masjid sudah memberikan himbauan, tolong kendaraan diparkir, dipakai pengaman. Ya tetap yang namanya penjahat, ya. Nah, di sini polisi berperan juga, dia ngamanin juga, gitu. Dan boleh dia nggak ikut sholat tarawih, nanti orang setelah sholat tarawih dia sholat sendiri, boleh. Gitu. Boleh Ustaz, ya. Boleh itu. Jadi di bulan puasa ini Ustaz, selain daripada melawan kemungkaran, juga kita melawan hawa nafsu kita Ustaz. Sendiri. Ya, makanya bukan hanya kita melawan, intinya kita melawan hawa nafsu Ustaz, ya. Gimana ya, betul. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauzi membagi nafsu kepada 3 nih. Pertama ada nafsu amarah, yang kedua nafsu lawamah, yang ketiga nafsu mutmainnah. Kalau nafsu amarah ini nafsu yang harus ditelawan itu. Mau di Ramadan, di luar Ramadan, karena dia menyatu terus dengan hati kita, ikut terus. Dia tidur menyatu dengan diri kita, kita bangun dia menyatu dalam diri kita.
Makanya nafsu amarah dijelaskan oleh Al-Quran, inna nafsa lama'aratun bisu. Nafsu amarah itu selalu memerintahkan manusia melakukan kejahatan-kejahatan. Nah, yang kedua ada namanya nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah apa? Manusia ketika melakukan pelanggaran, siapapun pasti ada rasa nyesel. Nah, ketika timbal nyesel, akhirnya dia istighfar, dia tobat kepada Allah, gitu. Makanya banyak orang, seorang pendosa, kemudian dia tobat, ya karena apa? Dalam dirinya ada nafsu lawwamah. Kan kisah ada 100 orang yang telah membunuh, kan? Kemudian dia kembali tobat kepada Allah. Pelacur juga banyak kisahnya lah. Maka di kalangan sahabat Nabi juga banyak yang tadinya bekas penjahat, kemudian dia masuk Islam, kan? Bahkan dia jadi pejuang pembela Islam, kayak Umar bin Khattab. Nah, itu sebagai disebutkan, saya dulu sebelum masuk Islam, Islam nggak masuk dalam hati saya, mungkin bagaimana saya terus menjadi orang-orang yang melakukan kejahatan. Tapi akhirnya dia setelah kembali Islam, dia membela Islam. Gitu. Ya, Ustaz. Berarti polisi yang bertugas mengawal sholat taraweh, terus mengawal kegiatan-kegiatan agama, itu tinggi nilainya di sisi Allah. Ustaz. Tinggi nilai di sisi Allah. Jadi ngamanin orang yang sholat taraweh. Nanti dah saya sholat tarawehnya setelah orang selesai sholat. Nah, bahkan polisi yang memberikan rasa aman, ya di malam hari orang merasa aman. Di kampung itu ada orang yang sedang sholat, pahala sholat kita diterima oleh polisinya, karena dia telah memberikan keamanan. Iya, orang yang baca Quran aman, karena di situ ada yang ngamanin polisi. Gitu kan, dia patroli, diberikan pengamanan ke masjid-masjid, kampung-kampung, rumah-rumah, kan gitu. Itu apa yang dikerjakan di kampung itu kebaikan, polisi dapat pahala yang sama. Makanya ada satu riwayat di dalam Riyadhus Shalihin, apa kata Nabi? Ada di antara kita yang nggak ikut perang bersama kita, tapi dia telah memberikan keamanan kepada kita. Ketika kamu perang, dia nggak ikut perang, tapi dia memberikan keamanan, ya. Apa yang kamu perjuangkan, dia pun dapat pahala apa yang kamu perjuangkan. Berarti polisi yang menjaga keamanan, dia juga dapat pahala orang tarawih, dapat pahala orang mengaji Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ustaz. Iya, petugas khidmat namanya. Petugas khidmat ya? Iya, petugas khidmat itu kan nggak ikut bayan, nggak ikut ceramah, nggak ikut zikir, tapi dia dapat pahala dari orang-orang yang bayan, ceramah, yang zikir, gitu, yang menyiapkan. Dalam Islam disebut khidmat, Ustaz ya? Iya, khidmat. Melayani ya? Khodimul ummah namanya. Khodimul ummah. Khodim, pelayan umat. Pelayan umat. Makanya orang pergi haji, itu kan, Pak maaf nih, askar di sana. Orang sholatnya nggak sholat, dia berdiri terus ngamanin. Coba kalau dia misalnya polisi, tentaranya polisi ikut sholat, takutnya apa Pak? Takutnya ada, maaf nih, takut teroris yang coba, dia mau melakukan kejahatan, ada tentaranya nih, ada polisinya gitu Pak. Tapi dia dapatkan pahala sholat dari orang yang sedang sholat di Masjidil Haram. Jadi disebutnya khidmat itu, Ustaz ya? Ya, khidmat namanya. Khidmat ya, melayani. Melayani, pelayan. Berarti luar biasa polisinya, Ustaz. Polisi itu. Jadi polisi bisa betul. Bisa masuk surga duluan nih, Ustaz. Insya Allah. Cuman dia khidmat itu ya harus niatnya. Yang pertama niatnya subhanallah. Terus yang kedua harus tulus, harus sabar. Gak boleh ngeluh, gitu, ya. Iya, Ustaz. Terakhir, Ustaz, apa kira-kira pesan-pesan Ustaz terhadap saudara-saudara kita di bulan Ramadan ini yang sedang bertugas? Ada pihak kepolisian yang sedang bertugas, instansi-instansi lain, masyarakat yang sedang bertugas. Apa kira-kira kiat-kiatnya, Ustaz, di bulan Ramadan? Ada 7 kiat sebetulnya. Ya. Yang menjelang Ramadan buat anggota, buat kita semua. Yang pertama adalah tahniah namanya. Tahniah. Tahniah ini artinya rasa gembira. Rasa gembira. Yang kedua targhib, semangat. Nggak boleh loyo, mentang-mentang puasa loyo, harus semangat. Nggak semangat. Itu namanya apa? Targhib. Yang ketiga tazkiyah, tazkiyah, bersih. Tazkiyah. Membersihkan diri. Iya, membersihkan diri. Yang keempat adalah tawasul, banyakin doa. Banyakin doa. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini ya kampung saya sehat. Doain tuh semua kampung yang dijagain, ya. Nanti kembali ketika kita mendoakan kampung itu kembali kepada diri kita. Balik dia, Ustaz ya. Kembali kepada cermin kita. Ya, kembali. Tawasul namanya. Tawasul. Yang keempat adalah tadris.
Tadris. Ya, tadi banyak latihan. Puasa itu melatih kita sabar, melatih kita harus banyak bersyukur. Yang keempat, yang keenam malah tadidul mal. Banyak persiapkan harta. Banyak sedekah. Iya, sedekah. Jadi ada sedekah dengan harta, ada sedekah dengan tenaga. Pikiran. Yang ketujuh adalah istidadul ilmi. Jadi semua tugas ini ada protap-protapnya. Iya. Ada arahan-arahannya lah gitu ya. SOP apa? SOP-nya. SOP-nya, ada SOP-nya. Standard Operating Procedure. Iya, itu namanya tasdidul ilmi namanya. Tasdidul ilmi. Ilmi. Ya, berarti ada 7 kiat. 7 kiat. Ya. Jadi Sobat DT Channel ada 7 kiat daripada Ustadz Sulaiman tentang kita menghadapi puasa di bulan Ramadan. Demikian Sobat DT Channel sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap semangat dan bahagia selalu. Semangat pagi. Semangat pagi.